Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa arsyadana ila tariqis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Eh, yang saya hormati kepada Ketua Dewan Pembina Himpunan BPHDMI, Ustaz Fahmi Rusdi LC-MA. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum PPHDMI, Pengurus Pusat Himpunan DM Indonesia, Habib Idrus Salim Al-Jufri, LC-MA. Dan ada Ustadz Bagus Ferry Setiawan LC sebagai bidang dakwah PPHDMI. Kemudian ada asatizah yang lainnya, saya tidak bisa lihat semua ini. Dan juga para ketua pengurus wilayah ya, setingkat provinsi di seluruh Indonesia yang saat ini hadir. Kemudian ada juga ketua daerah, ya, ketua himpunan Indonesia tingkat kabupaten kota atau daerah yang saat ini mungkin hadir bersama kita semua. Dan para dai dan daiyah himpunan DM Indonesia yang baru bergabung, ahlan wa sahlan. Salam ta'zim dan hormat saya kepada antum semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, sehat walafiat, rezeki yang lancar, ilmu yang berkah, dan keturunan yang diberikan keturunan yang soleh dan salehah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini saya tadi sudah diperkenalkan ya. Ya, MC kita Ustadz Budi, ini salah satu yang senantiasa berkomunikasi dengan Bapak Ibu, ya, para asatidzah semua dan ustazat di media WhatsApp ya, atau grup WhatsApp ya, dan juga ada Ustazah Nasa, dan ada Ustaz Mahar, dan para asatidzah semua, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya dan partisipasinya. Sebelum saya bacakan surat keputusan ini, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, bahwa Himpunan Dai Muda Indonesia tersebar di 34 provinsi dan ada sekitar 20 kabupaten kota. Ya, ini insya Allah akan terus bertambah dengan karena memang ini pandemi, di satu sisi kita berpacu dengan waktu, di satu sisi memang keterbatasan karena beberapa pengurus Himpunan Dai Indonesia baik tingkat pusat, wilayah dan daerah itu terkena musibah COVID ya. Mudah-mudahan mohon doanya. Para hadirin juga ada sebagian juga melapor ke saya atau memberi informasi bahwa habis isoman juga ya. Ini juga kita doakan bagi yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang dalam kesulitan Allah memberikan kemudahan. Jadi yang pertama, bahwa Himpunan Dai Indonesia tersebar di seluruh Indonesia ya, dan ada beberapa perwakilan di luar negeri, misalnya di Sudan, di Mesir, di Arab Saudi, dan di Turki, dan beberapa yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah akan terus berkembang. Kemudian sebagai visi misinya bahwa HDM ini bersinergi dengan semua pihak untuk kemaslahatan dakwah dan umat dan tentunya bangsa dan negara kita yang cintai ini ya, dalam edukasi masyarakat, kemudian bagaimana mengembangkan dakwah mu'alaf dan beberapa elemen-elemen dakwah yang lainnya yang membutuhkan kolaborasi dan juga sinergitas antar elemen bangsa. Artinya bahwa Himpunan Dai Indonesia akan terus menerima ya ahlan wa sahlan semua dai-dai muda yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang Indonesia dalam keadaan atau di dalam data yang ada banyak usia-usia produktif ya, artinya dai-dai muda sekarang semakin banyak, mungkin jutaan orang di sana yang bagaimana mau berkontribusi seperti apa, bagaimana meningkatkan kapasitas, meningkatkan keilmuan, ya, bagaimana bisa bersinergi dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kita butuh suatu wadah, maka Himpunan Dai Muda Indonesia ini salah satu upaya kita di dalam
memberikan dakwah yang tidak hanya produktif tapi juga efektif dan efisien. Ya. Alhamdulillah ya, kalau antum mau ngomong tentang saya di HDMI ingin berkontribusi lewat tulisan, alhamdulillah di HDMI hampir tiap pekan ya, hampir tiap ini antum bisa berkontribusi lewat teks-teks khutbah, teks ceramah, bisa sharing ya, bahkan juga ada sebagian teman-teman yang sharing tentang pekerjaan ya, membutuhkan pekerjaan di mana saya sedang butuh pekerjaan ini, insya Allah ada di HDMI. Kemudian saya ingin berkontribusi dengan desain, mungkin saya nggak bisa ceramah tapi bisa desain, silakan ya. HDMI sangat-sangat terbuka ya bagi semua lapisan masyarakat yang ingin berkontribusi ya. Bagaimana usia usia sudah senja atau usianya mungkin lewat dari masa-masa muda, bisa juga, tetapi masuk kepada kontribusi sebagai muhsinin ya. Bisa juga. Karena biasanya ketua-ketua masjid itu jarang anak-anak muda kan. Maka Bapak Ibu yang menjadi yang senior-senior itu akan memberikan peluang-peluang ya. Alhamdulillah selama ini di Dai Muda ya, atau HDMI memberikan kesempatan yang sangat luas sekali ya. Kadang membutuhkan khotib, membutuhkan ceramah ya. Bahkan sekarang Anda yang ada di Magetan tadi saya lihat ada yang di NTT ya, itu bisa ceramah di Bandung ya kan. Anda yang di Papua itu bisa ceramah di Sumatera. Jadi kita sangat-sangat terbuka sekali, bahkan kemarin kami juga mengikuti seminar internasional yang diikuti oleh seluruh dai-dai dan pemuda lintas negara ya. Nah, itu bisa berkontribusi lewat HDMI. Insya Allah juga HDMI akan mengikuti konferensi internasional ada pelatihan dai tingkat internasional yang nanti anggotanya dari seluruh negara muslim tentunya yang hadir pada saat itu. Jadi HDMI sangat-sangat terbuka sekali, dan kalau sekolah itu biasanya ada jangka waktunya. Ini saya mau daftar, bisa nggak ini apakah ada batas waktunya? Di HDMI insya Allah selama kita mau berkontribusi terhadap dakwah ya, kemudian juga ada keinginan yang sangat kuat insya Allah dan komitmen, tentunya insya Allah HDMI akan terbuka. Yang kedua, bahwa pelantikan hari ini adalah bukan langkah pertama dan terakhir. Artinya udah daftar, habis itu saya nggak mau ngapain, jangan bingung ya. Di HDMI itu sangat banyak sekali pekerjaannya, ya, artinya banyak yang bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah bagaimana kita terkoneksi dengan struktur setempat. Artinya ini nanti akan data-data yang kami dapatkan dari Bapak Ibu ya akan kami serahkan ke pengurus wilayah maupun daerah maupun cabang. Jadi HDMI harus perlu diketahui oleh asatidzah semua, Mbak dan Ustazan, bahwa dari tingkat pusat, wilayah sampai pusat itu artinya markaziahnya ya, tingkat yang paling tinggi. Kemudian yang kedua nanti tingkat provinsi, itu disebut dengan pengurus wilayah. Dan alhamdulillah sudah ada di 34 provinsi ya. Insya Allah bulan ini melengkapi 34-nya. Kemudian juga tingkat kabupaten kota, yaitu disebut dengan Himpunan Dai Muda Indonesia daerah. Kemudian nanti ada tingkat kecamatan. Di kami Ustaz misalnya banyak dai muda sampai ke kelurahan, dan itu silakan saja ya. Jadi kita bikin komunitas sampai tingkat ke bawah sehingga bisa meresap atau bisa mengakomodir dari dai muda yang ada, karena potensi Indonesia sangat besar sekali ya. Kalau kita berbicara di forum internasional, mereka sangat mengharapkan Indonesia ya. Jadi bahkan kita diberikan waktu dengan seluasnya untuk bagaimana Indonesia berkontribusi tidak hanya dalam lingkup regional Indonesia, tetapi juga di internasional. Anda bisa di HDMI, insya Allah Ta'ala. Kemudian, artinya nanti pelan-pelan ya Bapak Ibu pelajari ya kegiatan-kegiatan kami, kegiatan kita, kegiatan Himpunan Dai Muda Indonesia. Tadi sebagian sudah disebutkan oleh Habib Idrus ya, Ketua Umum ya, dan juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu pelatihan dasar dai
bagi Bapak Ibu yang belum ikut ataupun terlewatkan ya karena koneksi dan lainnya ataupun karena terhalangan waktu, boleh merujuk kembali atau menonton kembali. Ya, itu penting sekali ya. Jadi kalau Anda nggak lewat, kalau Anda tidak menonton itu ibarat kata nonton video nggak ada mukodimahnya atau nonton video yang nggak ada suaranya gitu, nggak nyambung jadinya kan. Saya udah di HDMI tapi saya mau ngapain? Nah, mau ngapain itu adalah karena tidak ada informasi. Ya. Bahkan file-file yang kami kasih itu sangat bisa membantu sekali ya. Saya harus apa, bagaimana, seperti apa, itu jawabannya kurang lebih sudah ada di beberapa file yang sudah kami kirim gitu kan. Dan kenapa kok hari ini hanya sebagian yang dilantik? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi kalau kita lihat kisahnya Taulut itu kan menarik ya. Ya, di kisah Taulut itu kan ini orang mau dakwah kira-kira seperti itu. Tapi di tengah jalan rupanya Taulut mengatakan jangan ini, jangan itu, ikut ini, ikut itu. Ada tata aturannya. Nah, tata aturan itu yang kita letakkan agar kita ingin melihat gitu kan komitmen serta kemauan serta juga kontribusi gitu. Artinya apa sih yang ini kira-kira kalau dikasih dengan beberapa kegiatan seperti ini apakah ikut atau tidak. Jadi semuanya kami pantau seperti Bapak Ibu dirahmati Allah. Sebelum kita masuk ke lapangan dakwah yang tentu lebih jauh, tantangan jauh lebih luar biasa ya. Belum lagi nanti kalau diikutkan di kontribusi di pengurusan, yang tentu nanti masalahnya jadi lebih banyak. Nah kalau yang ikut hanya hadir di Zoom itu aja agak berat atau bagaimana gitu kan, atau tes kemarin juga ada tes wawasan. Jadi tes wawasan itu bukan kalau saya poinnya sekian saya ini nggak lulus gitu kan gitu ya. Jadi tes wawasan itu pentingnya agar Bapak Ibu dirahmati Allah memfollow up dari apartemen sebelumnya, yaitu pelatihan dasar dai. Nah, jadi pelatihan dasar dai itu saya paham kok enggak tuh, maka dites itu di tes wawasan. Ya. Dan ini bukan tes seperti di lembaga negara gitu mau jadi PNS ya. Insya Allah saya yakin semuanya dalam kapasitas masing-masing ya, nanti tinggal kita lihat. Maka dari hasil itu sebenarnya paling tidak kami punya gambaran bahwa bagi yang masih dalam keadaan artinya pengembangan gitu ya, masih SMA, bahkan ada yang daftarin beberapa tuh SMA ya dan S1, itu insya Allah kita akan ada beberapa kelas, ada kelas bahasa Arabnya, ada kelas tafsirnya, dan peningkatan skill ya. Kemudian ada baik sifatnya materi ataupun sifatnya praktek ya, bagaimana agar membranding diri, bagaimana follower nambah, subscriber nambah ya kan, bagaimana mengedit video, bagaimana mengedit foto dan lain-lainnya. Nah, itu akan insya Allah taala ada ininya ada. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan ya surat keputusan nomor 73 /K/SK strip HDMI /PP /7 2021 menimbang 1 bahwa nama-nama yang terlampir berikut ini dianggap memiliki kapasitas untuk mengemban amanah dakwah dan menjadi anggota HDMI. Yang kedua, bahwa untuk memenuhi keperluan yang dimaksud perlu dikeluarkan surat keputusan. Mengingat 1 bab 1 pasal 1 nomor 4 anggaran dasar rumah tangga Himpunan DMU Indonesia, bab 6 pasal 8 nomor 1 dan 2 anggaran dasar rumah tangga Himpunan DMU Indonesia memutuskan menetapkan nama-nama berikut sebagai mana terlampir sebagai anggota Himpunan DMU Indonesia yang akan ditempatkan sesuai provinsi maupun daerah masing-masing. Dan masa keanggotaan tetap akan berlaku ya sejak ditetapkannya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari. Ditetapkan di Jakarta 1 Agustus 2021 atau bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1442 Hijriah. Himpunan HDMI Indonesia, Ibu Habib Idrus Salim Al-Jufri, LCMBA, Ketua Umum
ADMI pusat ditandatangani dan Dr. Desmono LCMA Sekretaris Umum ditandatangani. Baik, saya bacakan nama-nama berikut. Apabila tidak ada namanya ya, jangan kecil hati, artinya nanti bisa melaporkan kepada admin. Berikut nama-nama yang telah mengikuti tes wawasan dai dan juga mengikuti pelatihan dasar dai. Abdul Razak, ya saya sebutkan langsung namanya tanpa menyebutkan nomor. Abdul Razak, Adam Julian Dika, Adinda Ayu Ratnasari, asal provinsinya akan saya sebutkan, mohon dikoreksi nanti. Abdul Razak asal Jawa Tengah, Adam Julianti asal Aceh, Adinda Ayu Ratnasari asal Jawa Tengah, Adintia Khairu Yusfa ya asal Sumatera Barat, Afina Tazkira Ulia asal Jawa Timur, Agus Nur Hakim asal Jawa Barat, Ahmad Afwan Yazid asal Jawa Timur, Ahmad Jundi Muktafal Hasan asal DKI Jakarta, Ahmad Roish Ar-Rashid asal DKI Jakarta, Ahmad Setiawan asal Jawa Barat, Aidil Fitriansa asal Sumatera Selatan, Amri Malik Aziz Rahman asal Nusa Tenggara NTB, Andi Arya Eka Putra asal Jawa Barat, Andi Muhammad Yusuf asal Sulawesi Selatan, Andi Ikhwanto asal Jawa Timur, Anwar Nurul Muharram asal Banten, Ari Wibowo asal Bengkulu, Asep Burhanuddin asal Jawa Barat, Asmadin Esos ya, ini belum ketemu ininya katanya. B. Salam Sailun asal DKI, Billy Eka Wardana asal Jawa Tengah, Citra Cantika Salma Sugiarto asal Jawa Barat, Dewi Pratiwi asal Batam, Diki atau Kepulauan Riau ya, Diki Megi Wijaya asal Bengkulu, Dr. Andes Syafruddin Syams asal Jawa Barat, Dwiki Al-Akhyar asal Sumatera Selatan, Edwin Ronaldo asal DKI, Eko Wahyudi asal Jawa Timur, Enda Tri Afsari asal Jawa Barat, Enda Widya Ningrum asal Kalimantan, Faisal Al-Ghifari asal Jawa Barat, Faizal Suhartoyo asal Jawa Tengah, Fakih Nur Salim Latif asal Jawa Tengah, Fauzi Ananda asal Sumatera Utara, Haji Usman Abdul Rashid LC asal Sulawesi Selatan, Habib Salman Al-Farisi asal Jawa Timur, Hanif Kisbullah Aulia Ibrahim asal Jawa Timur, Hasan Ma'ruf asal DKI, Helmi Wansyah asal Jawa Barat, Helmi Ahmad Surajuddin asal DKI, Ibnu Mujahid Dawamul Ulum asal Banten, Iga Rafanda Arifanto asal Jawa Barat, Indar Pratama asal Jawa Barat, Insinyur Triyono MPD MT asal Banten, Irga Muja Suryabudi asal Sumbar, Jam'an Abdul Latif asal Sulawesi Tengah, Jumaidin Latuna asal Maluku Utara, Junaidi Putra asal Jawa Barat, Laude Muhammad Badrun asal Sulawesi Tenggara, Muhammad Agung Akbar asal Sumsel, Muhammad Amin asal Jawa Timur, Mulbi Febrio Harsanto asal Jawa Barat, Muhammad Mulki Mulyadi Nur asal Jawa Barat, Muhammad Fakhri asal Jawa Barat, Muhammad Tahuddin asal DKI. Ini saya sebutkan saja namanya ya, biar mempercepat waktu. Muhammad Ali Mahfuz, Muhammad Amri Albani, Muhammad Bimo Ramadan, Muhammad Dimas Anugrah MSI, Muhammad Fajar Ihsan, Muhammad Fakih Jamil, Muhammad Ikhwan Nur Afif, Muhammad Kurniawan, Muhammad Mus'ab Abdurrahman, Muhammad Nasihur Amin, Muhammad Rehan Dema Putra, Muhammad Rizki, Muhammad Nuriyat Hariri, Muhammad Syed Syafiq, Muhammad Setiadi Hartoko, Muhammad Syeddad Faras, Muhammad Yusuf Nurdin, Muhammad Yusuf Siddiq, Nanang Santoso, Nasrul Hidayat, Nazamuddin, Nina Inaratul Mila, Nur Aisyah, Nur Aisyah, Roshida, Nur Khabibah, Nurul Hakim, Nur Yadi, Rahimah Syahrani, Rahmat Nugraha, Rahmat Suryadi, Ridwan Masyayid, Rindrin Karmila, Robi Muharram, Rahmat Sujarto, Rahmatullah, Robianta Eko Saputra, Sas Hafid Haryadi, Sohibul Mubarak, Salahuddin Jundullah, Sri Sulistina, Suhari Muharram, Sulistiawan Rizki, Sultan Muhran, Syahrul atau Muhammad Syahrul, Syahrun Sa'in Ram,
Syarafina Nur Fiki, Taufik Sofyan, Muhammad Ibadi, Tengku Zuhdi Zahir, Wardi Jailani, Yoga Miftahuddin, Zainal Mustafa, Zul Fazruddin, Zulalian Kaptiyadi. Karena ini ada nama-nama terbaru. Ibrahim Musa, Zulfadil Ermis, Lukman Hakim, Raulian Syah Bintang, Adrun Jibran, Rahmat Saleh, Muhammad Tizi, Zakirian Isnaini, Khairul Afandi, Ahmad Zikri Al-Hikam, Khairul Fikri, Muhammad Al-Faizi, Muhammad Ali Bileka sudah ya, Muhammad Satuman, Eka Purnamasari, Yumroni, Muhammad Bakhrul Ilmi, Endi Supriyadi, Derajatullah Aryadi Rizki, Yuyun, Muhammad Yasin, Muhammad Nizar Aufa, Salmaja Deliana, Endi Supriyadi, ini sudah disebut lagi, Teguh Priyantoro, Chandra Wijaya, Zaki Tripamungkas, Hairul Zani, Tengku Muhammad Farid, KGS Fadilahi Akbar, Ikhwanul Muttaqin, Asmaul Husna, Muhammad Afiquddin, Muhammad Aryan Daihza, Jawani Ahmad Tahir, Fadia Ali Kaanas, Inas Anissa Islamiyah, Septiani Puji Lestari, dan itu terakhir ya. Baik, itu saya nama-namanya. Dan bagi siapapun yang sudah mengikuti dari tes wawasan dan juga pelatihan dasar dai yang belum disebut namanya, demikian SK-nya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.